Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaina dari UPTD SMP Negeri 1 Dasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Hari ini saya bersama pengajar praktik saya, yang juga merupakan Kepala UPTD SMPN Satap 1 Pasekan, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haji. Selamat pagi juga, Miss. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersilaturahmi ke sini belajar, Miss, betul. dalam rangka PI4. Ya. Sekalian juga saya memohon waktu Insya Allah. pada Bu Hajida untuk berkenan Ya, membantu insya Allah. saya dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Ya. terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pertama, selamat Bu Haji, Ya, terima sudah 1 kasih. tahun berjalan Ya. Ibu sebagai Alhamdulillah. guru penggerak Angkatan 4 diangkat menjadi kepala sekolah di UPTD SMPN Satap 1 Pasekan, Ya. Kabupaten Indramayu. Terima kasih, Miss. Tentu saja dalam melaksanakan tugas Ibu sebagai pimpinan di sebuah sekolah, seringkali Ibu dihadapkan dengan dilema Ya, etika betul. dalam proses pengambilan keputusan apapun itu. Ya. Nah, hari ini mohon berkenan untuk saya dapat sedikit berbincang atau berwawancara dengan Ibu terkait pengalaman Ibu Ya, dalam insya mengambil Allah. keputusan. Ya, terima kasih. Boleh dimulai Ibu ya? Mangga. Selama 1 tahun belakang ini, bagaimana Ibu bisa membedakan kasus-kasus dalam pengambilan keputusan, apakah itu merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, terima kasih pertanyaannya. Selama ini untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, pertama saya harus melakukan pemetaan dulu. Apakah itu termasuk ke dalam kasus benar atau salah, atau memang itu termasuk pilihan yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Jadi dalam hal ini saya melakukan pemetaan, analisa dulu apakah itu termasuk dalam pilihan benar atau salah, atau sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Baik Ibu, jadi Ya. sangat jelas sekali ya Bu ya, ketika Oke. itu merupakan dilema etika maka pilihannya sama-sama Sama-sama benar. Sedangkan kalau bujukan moral salah satunya ada yang melanggar Nah, iya. peraturan atau melanggar hukum dan Ya, yang satunya betul. benar. Terima Ya. kasih Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu Hajida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana yang merupakan sama-sama benar Ya. atau mengandung dilema etika? Ya. Terima kasih. Untuk kasus dengan kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan yang seimbang, maka saya berusaha untuk menerapkan prinsip moral dalam pengambilan keputusan dengan mendasarkan pada 3 unsur penting, yaitu berpihak pada murid, kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Jadi 3 poin penting itu menjadi dasar bagaimana saya menjalankan pengambilan keputusan. Baik Ibu, sangat menarik sekali ini Bu, untuk Ya, bisa terima saya kasih. pelajari juga. Jadi Ibu pastikan 3 unsur itu terpenuhi ya Bu ya. Terpenuhi, betul. Yang satu, keputusan itu pastilah berpihak Berpihak kepada pada murid. murid, Yang kedua kemudian juga mengandung nilai-nilai nilai-nilai kebajikan yang kebajikan. universal, Dan tentu saja keputusannya diambil dengan penuh penuh tanggung tanggung jawab. jawab. Ya. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu terapkan dalam mengambil keputusan? Tentu kan tidak mudah ya Bu Ya, ya. betul. Pastilah Ibu juga punya SOP tertentu untuk Ya. mengambil keputusan. Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan ini saya ada 9 langkah yang saya utamakan secara sistematis saya lakukan. Yang pertama yaitu kenali dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat, baik itu pihak intern ataupun pihak ekstern. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Dalam hal ini kita harus bertindak sebagai seorang pemimpin yang objektif, jangan hanya secara subjektif saja. Betul Ibu. Yang keempat yaitu saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Tentunya ini berdasarkan paradigma yang ada. Kemudian yang kelima yaitu saya akan mencoba menguji paradigma benar lawan benar. Kalau tadi benar lawan atau salah, maka seandainya itu merupakan kasus yang benar dengan benar, maka saya akan mengutamakan pengujian paradigma terlebih dahulu.
Kemudian yang keenam, saya akan melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh, saya mencoba untuk melakukan investigasi opsi trilema. Ini juga sesuai dengan kaidah nilai kebajikan. Kemudian yang ke-8, saya akan mencoba untuk membuat keputusan sebijak mungkin. Dan terakhir, akan mereview atau melihat kembali dan merefleksikan hasil keputusan itu. Baik, Ya. dari 9 langkah yang Ibu jelaskan tadi Ya. sangat terlihat sekali Ibu sangat Ya, hati-hati betul-betul, dalam karena mengambil harus sistematis keputusan. dan efisien. Tidak semudah itu ya Bu Ya, ya, betul, ternyata betul. dalam mengambil keputusan. Baik, lalu hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentu ini situasional. Bagaimana kasus itu akan berdampak pada ekosistem sekolah. Kalau misalnya tantangan itu berasal dari pihak dalam atau intern, maka tentu komunikasi yang efektif dengan rekan sejawat ini menjadi kunci. Kemudian seandainya ini berasal dari pihak ekstern atau luar lingkungan sekolah, maka kita harus mencoba menganalisanya dulu agar tidak mengganggu ekosistem sekolah. Baik Ibu, lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian sebuah kasus? Jika ada, apakah Ibu tipe yang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk dan prosedur yang pernah Ibu jalankan selama ini? Ya, terima kasih. Kebetulan saya tipe yang tidak ingin jangan sampai kita itu menunda-nunda pekerjaan. Iya. Kondisional, di mana ada masalah yang harus kita selesaikan, maka kita mencoba untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada tadi, yang 9 tadi. Kemudian tidak ada waktu khusus, karena ini kita tidak tahu kapan kita dihadapkan pada suatu masalah, apakah termasuk masalah yang tingkatan mudah, sedang atau sulit, jadi di sini bersifat fleksibel saja. Dan kemudian prosedurnya ya sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, 4 langkah-langkah penting tadi. Baik Ibu, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan tentu saya berpegang pada peraturan, kemudian tentu sesuai dengan visi misi sekolah, tujuan sekolah. Diharapkan jangan sampai kita itu mengambil satu keputusan tapi berlawanan dengan visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian siapa yang akan saya mintai bantuan? Tentu semua pihak akan saya mintai bantuan yang terlibat dalam situasi kasus tersebut. Warga sekolah, misalnya Bu ya, guru-guru atau pihak ekstern juga, komite. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran penting apa yang bisa Ibu ambil dari kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi selama memimpin? Ini sungguh luar biasa, Miss, karena memang ini dilema etika itu sekupnya betul-betul kita rasakan sekali, tidak hanya dalam tataran jangka panjang, step by step selalu kita dihadapkan pada hal ini. Saya meyakini bahwa melalui pembelajaran tentang etika, pemimpin-pemimpin masa depan akan lebih siap dalam mengenali, berefleksi, serta menghargai keberagaman. Gitu. Baik, saya terus terang sangat beruntung sekali ini mewawancarai kepala sekolah yang juga merupakan guru penggerak angkatan 4. Sehingga apa yang Ibu dapat selama pendidikan guru penggerak angkatan 4 benar-benar dapat Ibu terapkan ya, ketika Ibu menjadi seorang pemimpin pembelajaran di UPTD SMPN 1 Pasekan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sangat banyak sekali yang saya dapat pelajari dari Ibu hari ini. Terima kasih atas pengalaman yang Ibu bagikan. Mudah-mudahan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa saya terapkan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Miss. Baik, itu adalah wawancara saya dengan Ibu Haja Ida Farida, Kepala UPTD SMPN 1 Pasekan Kabupaten Indramayu, sebagai tugas wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.